Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehnya Ustazah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Berjumpa kembali dengan Ustazah Ristu di kelas tematik. Hari ini pada kelas tematik kita akan belajar bersama materi muatan PPKN tema 3 subtema 3, yakni keberagaman peran di sekolah. Penasaran kan dengan materi kita hari ini? Yuk kita simak video berikutnya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah belajar siswa mampu mengetahui jenis-jenis peran seseorang di sekolah. Yang kedua, setelah belajar siswa mampu mengetahui tugas seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Tahukah kalian, sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan tempat warga sekolah untuk menuntut ilmu dan melakukan interaksi antar warga sekolah. Sekolah memiliki peran penting untuk memajukan bangsa dan negara kita. Berdirinya suatu sekolah terbentuk atas adanya peran seseorang atau warga sekolah. Siapa sajakah warga sekolah itu? Apa peran warga sekolah? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, ketua yayasan berperan sebagai pendiri sekolah. Tugasnya yang pertama, membuat keputusan yang berhubungan dengan program dan anggaran sekolah. Yang kedua, membuat kebijakan-kebijakan sekolah. Dan ketiga, memberikan kesejahteraan kepada guru karyawan sekolah. Dan yang terakhir, menjaga hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah dan anggota masyarakat sekitar. Yang kedua adalah kepala sekolah, berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugasnya menyusun program dan anggaran sekolah. Yang kedua, mengatur kegiatan belajar mengajar dan menilai kinerja para guru. Dan yang ketiga, mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, menjaga hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah dan anggota masyarakat sekitar. Yang ketiga, ada wakil kepala sekolah, berperan untuk membantu kepala sekolah. Tugasnya yang pertama adalah mengatur dan menyelenggarakan kegiatan sekolah. Yang kedua, membina hubungan sekolah dan komite. Yang ketiga, membina pengembangan hubungan antara lembaga sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial. Yang keempat, menyusun laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala. Dan yang kelima adalah menyusun perencanaan, membuat program kerja dan pelaksanaan program. Yang keempat adalah guru, berperan sebagai tenaga pendidik. Tugasnya yang pertama sebagai tenaga pendidik dan pengajar. Yang kedua, merancang pembelajaran. Yang ketiga, membina dan membimbing siswa. Dan yang keempat, menilai dan mengevaluasi siswa. Dan yang terakhir, kelima, menjalin hubungan yang baik dengan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Yang kelima adalah siswa-siswi, berperan sebagai peserta didik. Tugasnya yang pertama adalah belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang kedua, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Yang ketiga, mematuhi dan menghormati guru. Yang keempat, menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Dan yang kelima,
menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Yang keenam adalah tata usaha, berperan sebagai staf bidang pelayanan dan administrasi. Tugasnya memelihara dan mengatur kantor. Yang kedua, pelayanan dalam penyedia informasi. Yang ketiga, mengatur surat menyurat. Dan yang keempat, menyusun program kerja. Yang ketujuh adalah wali murid, berperan sebagai penyelenggara pendidikan dan komite sekolah. Tugasnya yang pertama membentuk paguyuban atau komite kelas. Yang kedua menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga ikut dalam kegiatan pentas di sekolah. Yang keempat menjadi anggota tim pencegah kekerasan di sekolah. Dan yang terakhir mendukung penguatan pendidikan berkarakter di sekolah. Dan yang kedelapan adalah petugas kebersihan, berperan sebagai tim kebersihan. Tugasnya menjaga kebersihan sekolah seperti ruangan kelas, ruangan guru, kantor, ruangan serbaguna, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga dan merawat taman sekolah. Dan ketiga, menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Ada juga penjaga sekolah berperan sebagai tim keamanan sekolah. Tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Nah, sebagai peserta didik, kita harus mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tugas tersebut dapat dikerjakan secara berkelompok atau perorangan. Dalam kegiatan bekerja kelompok atau berdiskusi, setiap anggota memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, ketua kelompok atau memimpin diskusi. Yang kedua, ada yang bertugas mencatat hasil diskusi. Dan yang ketiga, ada yang bertugas menampilkan hasil diskusi dan menjawab pertanyaan anggota kelompok yang bertanya. Anak-anak, sebagai warga sekolah yang baik, kita harus melaksanakan tugas sesuai dengan peran kita masing-masing ya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk bekal kalian ya. Tetap bersemangat, selalu berjaga jarak, memakai masker, dan tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.